kita sama-sama ada dalam persekutuan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Sungguh tidak terukur Tuhan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami menikmati kasih-Mu Yesus, kami menikmati pemeliharaanmu Tuhan dalam kehidupan pribadi kami dan keluarga kami. Kami berterima kasih karena kami memiliki Yesus, Bapa yang sangat baik, Tuhan yang selalu menjaga dan tak pernah membiarkan kami Bapa melewati hari-hari kami sendirian. Tuhan yang selalu menjaga kami, dan sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, kami melihat bukti kasih-Mu Bapa. Engkau yang sudah mengumpulkan kami lagi Bapa di tempat ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji menyembah Tuhan. Bahkan di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan lagi membaca dan akan merenungkan lagi akan firman-Mu. Bapa di surga, berkatilah kami pada pagi hari ini. Kami semua yang mendengar, teristimewa Bapa di surga bagi hamba-Mu yang sudah Engkau utus di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang merangkaikan setiap kata dan kalimat di dalam mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap firman, setiap perkataan dan kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah semuanya itu hikmat daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah semua yang mendengar diberkati. Bahkan kami semua Tuhan, di saat kami pulang dari tempat ini, kami berbeda Tuhan di saat kami datang, tapi di saat kami pulang, kami menerima berkat-berkat rohani yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah ibadah hari ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan judul yang sudah disampaikan, yang sudah saya ajukan sebelumnya kepada Pak Graham, bahwa topik kita pada pagi hari ini menjelang siang adalah control set. Saya yakin kalau kita semua yang sering bekerja dan berinteraksi dengan komputer, kita tahu pasti apa manfaat dari tombol control set tersebut. Jadi kalau di keyboard, control set itu manfaatnya untuk mengembalikan, sekali lagi kita garis bawahi, mengembalikan atau membatalkan tindakan sebelumnya pada setiap pekerjaan, baik itu jadi Microsoft Office, baik itu Word, baik itu Excel, ataupun PowerPoint, pokoknya Microsoft Office dan juga aplikasi yang lain yang memang diprogramkan untuk menggunakan control set, berarti dia mengembalikan atau membatalkan tindakan sebelumnya. Jadi misalnya kalau misalnya kita menggambar gambar segi empat, terus tiba-tiba tanpa sengaja di gambar segi empat tersebut, kita contohkan misalnya tolong gambar segi empat tuh. Jadi tanpa sengaja di tengah ini orang tak gambar akan lingkaran. Misalnya di apa yang di Word begitu sementara bekerja di komputer, misalnya orang bikin gambar segi empat. Jadi saat gambar segi empat, tiba-tiba orang petangan tak tulis misalnya huruf A atau tak gambar lingkaran. Karena orang menginginkan cuma gambar segi empat. Orang supaya ini yang lingkaran ini dan orang mau kembalikan cuma segi empat, jadi orang pakai tombol control set. Jadi control set itu sekali lagi mengembalikan atau membatalkan perintah yang sudah terjadi. Jadi misalnya begini, contoh usah di komputer. Misalnya kita coba jalan 2 langkah toh, tekan control set, kita pasti tak ulang di tempat sebelumnya. Jadi begitu loh DP contoh dan DP contoh begitu, betul toh Pak Gem? Nah, jadi control set itu orang membatalkan, itu yang langkah yang orang perintahkan. Tapi terjadi, bukan belum terjadi, terjadi, no itu orang melangkah, salah kote, kita nak jadi mau pergi situ, tekan control set, orang tak mundur ulang no di tempat sebelumnya. Ya, jadi
Itu sekilas tentang manfaat tombol control set. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jika tombol control set itu ada dalam kehidupan, apakah Bapak Ibu akan menggunakannya? Kalau misalnya itu tombol itu ada, apakah Bapak Ibu akan menggunakannya? Pasti. Pak Gam pasti. Pastor Jerry mau pakai? Pakai atau jangan? Bu Gam mau pakai? Jadi ibu-ibu tetap mau pakai. Oke. Berarti secara tidak langsung orang mengatakan bahwa orang butuh itu control set kan, seperti komputer berarti orang butuh dan ada beberapa yang harus mundur ke belakang. Ini sebenarnya kan yang boleh begini, mereka pas terjadi. Secara tidak langsung kalau orang mengatakan begitu berarti ada keadaan atau situasi yang membawa orang pada satu kata, yaitu penyesalan. Betul tuh Bapak Ibu? Ya apa orang yang mau itu terjadi? Orang minta itu tombol kontrol set itu supaya mengembalikan ke keadaan semula. Karena DP hasilnya tidak bagus, DP hasil tidak seperti yang kita inginkan. Jadi orang semua perlu kontrol set. Memang terus perlu mimbar kan, begini terus setengah mati. Jadi kembali lagi, di saat kita mengatakan kita membutuhkan kontrol set, secara tidak sengaja mengungkapkan berarti di alam bawah sadar kita sebenarnya kita sedang mengatakan, seandainya Kang, atau misalnya, seandainya Dang, ini tidak mau terjadi, atau seandainya kita tidak membuat keputusan seperti itu. Jadi, sangat ingin sekali itu tombol itu ada. Penyesalan selalu datang di belakang, betul kan Bapak Ibu? Kalau di muka DP nama pendaftaran. Jadi penyesalan itu selalu di belakang dan yang kalau di muka itu pendaftaran. Penyesalan sering berhubungan erat dengan keputusan-keputusan yang kita ambil dan tindakan yang kita lakukan. Karena tadi Pak Gem bilang Pak Gem butuh itu control set, kita mau coba tanya Pak Gem mau pakai di apa dan itu control set? Keadaan apa? Paling ada banyak. Kalau tombol cuma tersedia satu apa dong? Cuma satu saja. Sementara Pak Gem berpikir kalau kita ada control set, seandainya kita boleh masih balik tepi berat badan, di berat badan yang masih belia, itu saja. Kalau Pak Gem apa ya? Banyak Pak Gem satu aja. Nanti lain ngomongin. Hah? Cuma satu tuh lain ngomongin. Coba Jotong tanya Pak yang masih muda-mudi. Juan, kalau ada control set, nggak ada mau pakai phone apa? Banyak sih. Salah satu. Saya Sudah tahu, padahal sebenarnya kalau orang sedang merenung, sebenarnya ada yang orang pikir, boleh kan mau pakai stokan itu? Seandainya Dora yang mau datang dan kok ada. Kalau Ibu setelahnya udah marah-marah. Ingin menarik kata-kata yang sudah keluar di saat marah-marah, maki-makian, marah. Kalau Bu Riri apa? senang terus, ya, tapi susah. Sama Bu Riri. Kalau tidak apa Bu? Ibu bijaksana sekali. Nama baik untuk berarti tidak ada penyesalan. Semua baik kan Bu. Nggak mau pakai penyesalan. Hah? Kalau Pak Jan, kalau Pastor Jan apa dong? Kalau mau pakai control set? Oh, berarti yang menyebut. Oke. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, jadi hari ini orang refreshing dulu dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Refreshing dulu orang hari ini. Bahasa Ibrani Yunani nanti jumpa pastor. Jadi dalam bahasa Indonesia menyesal itu dikatakan dengan perasaan tidak senang, susah, kecewa dan sebagainya karena telah berbuat kurang baik, tidak berguna dan kadang-kadang perbuatan yang tidak ditimbang masak-masak dan akhirnya menjadikan menyesal. Penyesalan sendiri itu bersifat pribadi
dan hidup dalam penyesalan membuat kita jauh dari pertobatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, topik ini sebenarnya bukan juga untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi lebih kepada untuk membuat saya sebenarnya untuk tidak hidup dalam penyesalan, karena saya juga ada satu titik di mana memang sangat-sangat menyesal dan sering kali hampir setiap hari kita bilang, Tuhan kalau boleh seandainya ada ini control set in, dan dari itu hari kita kalau misalnya mau dapat tunjuk khotbah tetap kita mau bilang ini DP topik. Jadi off the record saja, kita itu menyesal di saat kehidupan yang tidak menyenangkan. Orang semua suka senang, dan di saat kita melihat bahwa kehidupan sekarang ini teristimewa, khususnya ini kehidupan pernikahan yang tidak menyenangkan, kita dibilang, Tuhan yang susah pilih seperti tadi sampai seperti itu. Kalau boleh dong kita mau mengubah dan untuk keadaan sebelumnya dan di saat dan ada itu hari-hari itu sampai begitu sampai seperti itu. Jadi kita menginginkan sekali, dan untuk orang yang tidak hidup dalam penyesalan itu orang mesti berdamai dengan proses kehidupan. Orang mesti menerima bahwa ini keadaan yang memang Tuhan izinkan. Kalau orang hidup dalam penyesalan terus, ya sama dengan kita sampai ini pun di alam bawah sadar kita masih ada dalam penyesalan untuk hidup seperti itu. Apalagi kalau keadaan tidak baik-baik saja, aduh memang untuk penyesalan dan rasa-rasa memang selalu mendarah daging. Tapi akhirnya itu kan penyesalan, kalau pastor itu kan baper tuh sebenarnya. Terus sebenarnya baper. Kalau terus mengerti tentang kebenaran, terus akan pikirkan bahwa ini dalam segala hal Tuhan mendatangkan kebaikan. Orang nggak harus hidup dalam penyesalan terus Tapi itulah yang kita bilang, kita belum berdamai dengan satu hal yang itu. Sehingga kalau kita mau bilang kita akan membanding-bandingkan, cari perbandingan yang sama sekali sebenarnya pun kalau mau dicari secara langsung itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Jadi memang penyesalan itu, memang itu hidup dalam penyesalan itu nggak bagus. Jadi semoga kita semua di sini tidak akan menggunakan kontrol set itu, karena orang hidup seperti hidup dalam orang seperti tidak beriman. Kalau set orang memang butuh itu dan itu menjadi juga salah satu kekurangan dalam kehidupan saya. Akibat penyesalan yang berkepanjangan, kalau kita search di Google, ada yang namanya depresi. Ada yang namanya, ada saat orang menyalahkan orang sekitar, padahal orang yang ambil keputusan. Lalu kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki semangat hidup, dan juga banyak hal penting yang terlantar karena orang terlalu fokus pada hal itu dan terlalu terbawa pada penyesalan. Kemudian yang paling juga parah yang sering orang lihat sekarang adalah penyesalan itu sering membawa sumber penyakit dan juga bunuh diri. Kalau orang melihat kalau di daerah-daerah berkembang, misalnya di Korea sana, Jepang, banyak sekali kasus-kasus bunuh diri yang terjadi. Karena ya begitulah, tidak berdamai dengan keadaan dan situasi. Tidak mungkin orang akan bunuh diri atau melakukan hal itu kalau misalnya orang dalam keadaan senang, kalau orang dalam sukacita. Terasa orang tidak akan membuat seperti itu. Tapi di saat orang ada dalam tekanan, dalam penyesalan dan sudah tidak ada jalan keluar, sehingga Mr. D membawa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kalau dalam Alkitab kita mau lihat ada sikap-sikap tentang penyesalan, yaitu ini mungkin pastor yang lebih tahu, antara Yudas dan Petrus. Ketika Yudas menghadapi masalah, ia lebih memilih jalan pintas, yaitu dia lari dan akhirnya dia mati. Kalau dalam bilang kan dia mati gantung diri, tapi kalau orang belajar kan sebenarnya kan ya enggak tuh. Dia ada memang ada ciri sendiri. Dia mati ciri. Itu pokoknya antara Petrus dan Yudas ada no DP begitu dan. Sementara Paulus itu memilih untuk tetap hidup dan menjalani konsekuensi perbuatannya. Jadi di saat mengambil keputusan dan pada akhirnya keputusan itu tidak
sesuai atau tidak baik, tetap ada konsekuensi. Nggak mungkin orang so ambil keputusan orang langsung ini kok baik-baik saja. Tapi ada yang namanya konsekuensi perbuatan. Kalau Petrus, dia tidak memilih menjadi seperti Yudas. Petrus menjadi sebagai batu karang jemaat mula-mula, bahkan sekali berkhotbah hingga 3.000 orang menjadi percaya. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Petrus bahkan menulis 2 kitab yang dimuat dalam Alkitab, yaitu 1 Petrus dan 2 Petrus. Walaupun akhirnya Petrus mati juga, tetapi ia tidak mati dengan cara yang memalukan. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ada yang pepatah mengatakan penyesalan selalu datang terlambat. Dan yang seperti kita ceritakan tadi, bahwa ini menjadi bagian dari orang kehidupan. Misalnya orang menyesal tidak belajar baik-baik, akhirnya ya mungkin anak-anak kan nilai mungkin ya terlalu bagus, orang berharap dapat nilai A, tapi ternyata orang tidak belajar giat, orang cuma dapat nilai B. Ataupun menyesal atas pengambilan keputusan yang keliru dan akhirnya membentuk penyesalan lainnya. Apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyesalan di kemudian hari? Mari kita baca di dalam Amsal 3 ayat 21. Amsal 3. Kita baca dalam Amsal 3 ayat 21 sampai dengan 24. Amsal 3 ayat 21 sampai 24. Amsal 3 ayat 21, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jadi satu pembelajaran juga kepada kita agar kita tidak gampang menyesal di kemudian hari, itu orang jangan lupa untuk mempertimbangkan segala sesuatu dan jangan juga kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Amsal bilang peliharalah itu. Jadi itu pertimbangan dan kebijaksanaan jangan menjauh dari orang kehidupan. Jangan sampai orang terlalu terburu-buru mengambil keputusan, orang lupa mempertimbangkan banyak hal. Mungkin secepat-cepat kok akhirnya orang ini jodoh, padahal orang mungkin belum berdoa, orang mungkin belum tanya Tuhan, apakah ini jalan yang terbaik, apakah ini jalan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau orang buru-buru ambil keputusan dan orang pasti akan melihat, kadang DP hasil mengecewakan. Mungkin ya gambling, kalau misalnya orang buru-buru kan cepat ambil keputusan kan dapat hasil yang baik, ya mungkin di antara 10 mungkin 2 yang mungkin dapat hasil baik. Tapi biasanya kalau misalnya tanpa pertimbangan itu misalnya tidak tidak dipikirkan matang-matang, biasanya DP hasil itu ya kadang ada yang mengecewakan dan tidak sesuai dengan orang keinginan, ataupun yang kadang-kadang orang PHT tidak mendapatkan damai sejahtera karena orang memberikan keputusan yang tidak tepat. Betapa pentingnya ayat ini dalam mencegah kita terjatuh dalam keputusan-keputusan hidup yang bisa mengarah kepada penyesalan. Pertimbangan dan kebijaksanaan, keduanya harus senantiasa menjadi fokus kita dalam mengambil keputusan, baik yang sederhana, apalagi keputusan-keputusan yang penting. Dalam Amsal ini Salomo menggambarkan bagaimana indahnya apabila kita melakukan ini dalam hidup kita. Dikatakan di ayat selanjutnya, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Jadi salah satu syarat supaya orang nanti mendapatkan hasil yang tidak mengecewakan yaitu pertimbangan dan kebijaksanaan. Dikatakan bahwa engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Berapa banyak orang yang nak jatah sono gara-gara salah ambil keputusan, Bapak Ibu.
Kita juga sering seperti itu. Dan kadang-kadang menyesal sekali tuh. Tuhan, seandainya kita ambil itu keputusan. Bukan hanya sama yang kita gambarkan tadi, tapi orang pun kadang-kadang beli di supermarket, beli di sini. Kalau supaya dapat belanja di sebelah mungkin boleh dapat harga lebih murah. Mari kita akhirnya kita sudah pergi situ, akhirnya dapat harga lebih mahal. Itu contoh sederhana dan tentang penyesalan. Jadi orang itu mesti banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang dikatakan Salomo lagi adalah mempergunakan hikmat untuk pertimbangan dan kebijaksanaan, artinya mengizinkan Tuhan sendiri untuk menjaga kita agar kita tidak terperosok dalam jebakan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang sempat terjadi di waktu lama, di mana konsekuensinya masih kita rasakan hingga hari ini, jangan biarkan hal tersebut membuat langkah kita tersendat untuk maju. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan sebuah hidup yang baru yang bisa kita isi dengan lebih baik dari sebelumnya. Jadi tetap orang akan melewati yang namanya konsekuensi di saat kita mengambil keputusan yang salah, ataupun ya memang ya salah-salah sota iyo saya begitu. Ya salah-salah sota baking, berarti ada konsekuensi yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Satu hal bahwa di saat kita melewati konsekuensi itu, konsekuensi kan sama dengan istilahnya ya hukuman kecil atas orang yang kecerobohan, orang yang tidak meminta hikmat, yang sembarangan. Jadi ada konsekuensi. Sambil kita menjalani konsekuensi tersebut, ya kita kan tuh mesti berdamai dengan topik kehidupan, dan juga orang selalu minta kekuatan Tuhan, karena melewati konsekuensi yang sebenarnya tidak sesuai dengan topik keinginan kan susah. Kadang keadaan yang keadaan berat, kadang Tuhan soalnya mampu, tapi itu konsekuensi yang orang so ambil dari keputusan sebelumnya. Orang harus tetap maju walaupun konsekuensi itu ada, yang orang jalani itu ada. Orang harus tetap maju. Dan yang kita tahu bahwa dalam ayat Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi orang selalu berpandangan ke depan. Ya itu masa lalu. Kalau memang sudah terlanjur ambil keputusan, istilahnya nasi sudah jadi bubur. Sudah mau menyesal ya sudah tinggal menyesal. Menyesal memang secara manusiawi itu memang perasaan yang akan melekat pada orang sebagai manusia. Menyesal soal ambil keputusan ini dan itu. Tapi yang Tuhan mau adalah bahwa orang tidak usah hidup di dalam penyesalan, tidak usah menghadap lagi ke belakang. Orang ada hari-hari yang baru yang Tuhan sediakan, di mana dari kejadian tersebut orang belajar, oh ternyata kalau mau ambil keputusan berikutnya dalam hal apapun, orang harus minta hikmat dari Tuhan. Orang minta roh pengertian supaya tidak mau terjadi lagi. Karena kalau kecerobohan terus orang ulang-ulang, DP konsekuensi banyak sekali orang mau lewati. Kalau satu hal salah ambil putus, satu hal salah lagi, satu hal salah lagi. Jadi orang mau terima konsekuensi. Jadi tidak ada perubahan. Orang mesti tahu bahwa orang itu mesti minta hikmat dari Tuhan supaya tuh kesalahan itu diminimalisir dan tidak terulang-ulang lagi. Jika tidak bisa dilupakan, pakailah semua itu sebagai pembelajaran agar kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Konsekuensi mungkin masih harus kita tanggung, tetapi jangan biarkan hal itu merintangi kita untuk meraih mahkota kehidupan dan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Hari ini, mari kita memperhatikan dengan betul untuk mempergunakan pertimbangan dan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya sebelum memutuskan sesuatu, sehingga kita tidak perlu terjatuh dalam penyesalan yang tidak berujung di kemudian hari. Kita baca lagi dalam Roma 8 ayat 28. Sama tahu
Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu, jadi hal yang orang sesali, hal yang orang tidak sesali, orang salah keputusan, orang tidak salah keputusan, tetap segala sesuatu Tuhan bekerja, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari orang ingat kebaikan. Di saat orang salah, mengambil keputusan, orang menyesal dan sebagainya, orang ingat Tuhan, ini akan datangkan kebaikan jika orang ikut di jalannya Tuhan. Mungkin orang pejalan berkelok-kelok, mungkin aduh Tuhan ini selintak mau jalan di mana, tapi ikutlah dengan Tuhan. Tuhan arahkan lagi kita pelangkah di mana supaya kita menemukan kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Karena Tuhan bilang dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan syarat yaitu kita mengasihi Dia. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, kita mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua di sini terpanggil dengan rencana Tuhan. Kita diciptakan dengan rencana Tuhan masing-masing dalam hidup kita. Jadi tidak ada satupun yang Tuhan bilang, oh ngana tidak akan terima tapi kebaikan, ngana tidak mau terima, ngana nyanda. Tapi kita semua akan menerima kebaikan. Jadi Bapak Ibu, pesan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, jangan kita hidup dalam penyesalan. Ya nasi so jadi bubur, mau bikin apa lagi, kalau boleh ya makan jono itu, pakai ikan, pakai abon tetap sedap. Mari orang lihat ke depan bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dengan mengambil pembelajaran bahwa janganlah pertimbangan dan tadi yang dikatakan janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Jadi kalau menjauh dari matamu berarti turang mata dang. Ini kan mata turang indera penglihatan. Jadi jangan sampai turang tak tutup mata. Artinya jangan sampai turang lupa ini pertimbangan dan kebijaksanaan. Karena memang misalnya bilang jangan menjauh dari matamu yang turang pakai terus dan berarti orang harus siap siaga, orang mesti pakai terus. Penyesalan biarlah itu menjadi penyesalan di belakang. Hari ini orang selalu membuka hari yang baru. Tuhan sudah memberikan anugerahnya bagi kita untuk kita nikmati. Biar juga mungkin lalu ada kesalahan, mungkin ada salah ambil keputusan, tapi Tuhan Yesus berkata Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa kita akan menerima kebaikan Tuhan. Kita semua yang hadir di pagi hari ini, kita akan menerima kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Dan seperti Pak Gem bilang, Tuhan tidak akan membatalkan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Terima kasih, semoga firman Tuhan pagi hari ini bisa memberi kekuatan kepada kita semua. Dan selanjutnya saya silakan kepada Pastor Jerry. Haleluya, luar biasa. Ini control set. Memang waktu saya baca flyernya, ini agak bingung. Ini mau beri kuliah apa komputer atau apa ini? Tapi menarik. Control set itu sama dengan undo. Sudah bikin batal. Control set itu mundur, tadi sudah dicontohkan ya. Jadi so maju, control set dia mundur, dia nyandak belok begini, dia nggak berbalik, kembali, nah dia mundur ya. Banyak orang Kristen seperti itu ya. Sudah maju tarik karena ada sedikit tantangan dia mundur. Ya, dia kembali ke habitat. Ya. Nah, itu 2 Petrus 3 bilang anjing kembali kepada muntahnya. Dia mundur. Ya. Babi kembali kepada kubangannya. Nah, jangan sampai kita salah memahami
Itu control set beda dengan metanoia. Metanoia itu perubahan pikiran. Itu bukan control Z. Ya. Jadi jangan sampai kita salah mengerti. Sekali lagi, metanoia, ikut Yesus itu perlu terjadi perubahan pikiran. Di dalam perjalanan mengikuti Kristus ada lika-liku, ya. Seringkali orang sujanji mar nyanda tepati janjinya. Orang terlalu bersemangat, ya. Di dalam pengkhotbah atau Amsal dia bilang kerajinan saja tidak cukup, ya, tanpa pengetahuan. Ya, kerajinan pun tidak baik tanpa pengetahuan. Dan kalau orang mau melakukan sesuatu, kita mesti mikir dulu. Ingat pesan Cak Lontong, mikir. Ya. Jadi orang yang bertobat ikut Yesus itu mikir, ya, bukan rasa. Pertobatan bukan persoalan baper, ya, bukan terjadi di rasa, terjadi di pikiran. Nah, kalau kita mengalami pertobatan, maka kita tidak akan, ya, itu tadi control Z, menyesal, no, kita mau balik jo. Kita supili pengana mar, siapa kongan apa model begini, kasihan, salah pilih kita. Nah, coba kita pikir-pikir, coba ketika Yesus duduk berpikir dia mau bikin kontrol Z, kita salah pilih, no. Ini pamalawang semua. Kalau Yesus kontrol Z, abu torang. Ya. Tapi kasih karunia-Nya tidak pernah disesalinya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia pikir baik-baik baru dia pilih kita. Yang kita pilih ini adalah caparuni. Yang kita pilih ini betik-betik dengan tu bokek. Mar sekali kita pilih tidak akan pernah berubah. Supaya dia ajak kata orang supaya tetapkan pilihan. Ya. Jangan pernah berubah. Orang ini jangan jadi Kristen musiman. Ya. Kalau semuanya baik-baik, orang semangat, haleluya. Kalau berkatnya melimpah, wow, luar biasa. Itu gigi terbuka terus, di mana-mana tersenyum terus. Mar, coba kalau pas masuk lembah kekelaman, janji tinggal janji, mar lanjut. Orang seringkali ingkar janji, mar minta Tuhan harus tetap tepati janji. Janjimu seperti fajar pagi hari. Wow, itu nyanyi sorga telinga. Martoran pejanji berubah-ubah. Orang pejanji ikut mood. Kalau mood ya iya. Nah, orang perindu juga ikut mood. Ya. Kalau lagi rindu dendam, nah itu orang semangat 40 lebih. Tetapi kalau rindunya sudah mulai pudar, nah itu dia. Ya. Jadi bersyukur bahwa kita hari ini diperingatkan oleh Tuhan Yesus, diingatkan bahwa kita jangan sampai kontrol Z. Ya. Ada film yang bilang no place to return. Ya. Tidak ada tempat lagi untuk kembali. Ya. Jadi kalau kita benar-benar bertobat, percaya Yesus Kristus, maka dunia tidak menjadi daya tarik lagi. Ya. Memang seringkali kita bahu bahasa dikit.
yang sedikit, yang kecil-kecil itu biasa menarik sekali. Kan? Kalau sudah buka pintu, sudah buka lebar-lebar, kurang menarik. Nah, jangan kalau bahoba di lubang kunci. Nah, itu tuh penasaran. Dunia selalu membuat banyak orang Kristen penasaran. Kenapa? Karena tidak bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Israel, saya geleng-geleng kepala memang, ini Israel ini memang kumakbal, pekumakbal, keras tengkuk Alkitab bilang. Dorang hidup itu full kasih karunia. Waktu Musa bawa keluar, Tuhan dengan tangannya yang luar biasa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dorang keluar fisik, betul ada keluar. Dorang pe ontak ada di Mesir. Betul tak? Ini resiko orang yang khotbah begini. Dia mesti telan antir dulu apa yang dia khotbah. Ya kan? Karena jarak tuh mic dengan mulut, dengan hati, dengan pikiran, dengan hati sangat dekat. Gitu. Jadi Israel itu begitu. Ya. Nah, kemudian Yesus bilang, ingatlah. Itu Israel itu dia punya teman ada. Ingatlah istri Lot. Nah, memang tuh istri-istri memang kita tidak bermaksud, cuma sengaja. Itu istri Lot keluar jauh mah. Tuh Sodom dan Gomora nikmat sekali. Kesenangan daging nikmat sekali. Israel sudah keluar dari perbudakan. Jadi fisiknya dibawa keluar oleh Musa, oleh Tuhan sendiri. Tetapi otaknya ada di Mesir. Perasaannya ada di Mesir. Sehingga Yesus bilang, di mana hartamu, di situ hatimu. Ya. Lucunya dia tidak bilang di situ otakmu, tapi di situ hatimu. Kalau hati sudah gate, otak jadi lumpuh total. Ya, biar cerdas lagi. Ya. Kita tidak bermaksud menyindir siapapun. Tetapi memang orang cerdas itu yang seringkali baper, super. Itu kita ulang-ulang. Ya. Gitu. Israel terus keluar. Dorang perasa ada di Mesir. Karena rasa ada di Mesir, dorang ontak juga ada di sana. Mesir. Ya. Istri Lot suka keluar. Malaikat tarik keluar, kasih karunia tarik keluar. Itu ontak pikiran dengan rasa, atau rasa dengan pikiran ada di Sodom dan Gomora. Jadi jangan heran banyak orang Kristen jadi tiang garam. Hanya untung jadi Kristen tetapi tidak bisa menggarami tetangga sekalipun. Ya. Karena begitu. Kita suka maju marandu, Ctrl Z. Ya. Saya mau pesan untuk kita semua, termasuk dengan saya sendiri karena Mike sangat dekat dengan saya. Jangan jadi rupa udang. Orang Kristen jangan memiliki iman udang. Ya, maju selangkah, mundur 3 langkah. Tahu tuh udang tuh? Maju 1, andu 3. Astagfirullah. Jangan iman rupa udang. Semaju teh bagus-bagus, semangat-semangat, margiran begitu. Tak polisi sedikit. Dia jadi alasan. Sudah polisi kok sudah juga membangun. Nah, hati-hati ya. Orang kemarin sudah ambil keputusan bersama bahwa ibadah jam 10. Ya. Ini satu langkah maju. Sudah mulai mentaati. Memang taat itu tidak mudah. Taat tidak mudah. Mengadakan perubahan itu tidak mudah.
Konsekuensi dengan apa yang kita janji itu tidak mudah. Tetapi paling tidak, taruh di kepalamu, kita bukan udara. Ya. Jangan maju 1, mundur 3. Kita tidak boleh kontrol-set. Sesedikit kontrol-set. Ya. Yang boleh. Nah, ada konsekuensi logisnya tadi dijelaskan. Kalau sudah salah, perbaiki dan maju, bukan mundur. Ya. Maju terus, kita koreksi diri, kita evaluasi diri, apa yang perlu diperbaiki. Itu tanya sama Pak Manajer, Pak Gembala, Pak Stanley. Manajer tahu itu. Dan yang tadi khotbah juga sangat tahu. Ya. Tuhan Yesus memberkati, pasti memberkati. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditujukan langsung kepada yang kontrol set.